Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa komen dan share, lalu kemudian like sebanyak-banyaknya, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah, renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saat ini jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan doa-doa Bapak Ibu Saudara di kolom komentar di bawah ini. Nanti tim doa kami, tim Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan kirimkan tema khotbah Bapak Ibu di kolom komentar, dan saya akan membawakan tema khotbah dari Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih, saat ini saya akan membawakan tema renungan atau tema khotbah saya adalah pohon jarak yang menyadarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika kita mendengar tema seperti ini ya. Kenapa? Karena kok bisa pohon jarak yang menyadarkan? Mungkin pertanyaan besar bagi kita, apakah bisa pohon bisa menyadarkan gitu? Nah, nanti saya akan kasih tahu, akan bahas kepada Bapak Ibu Saudara, bisa renungkan dan sama-sama kita bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa temukan Alkitab kita baca di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Kitab Yunus atau kitab Nabi Yunus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, lalu atas penentuan Tuhan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu lanjut ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang utuhnya, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, dan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita telah membuka Alkitab kita dan telah membaca ayat per ayat, dan saya telah membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini, maka ada suatu hal yang luar biasa yang makin kita mengasihi Tuhan ya. Karena di sini ada beberapa kenyataan bahwa pohon jarak pun bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan seseorang ya. Kenyataan yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa Yunus kelelahan. Kalau kita lihat ya, Yunus itu kelelahan ketika ya, dia sedang menunggu dan sedang melihat apa yang akan terjadi terhadap kota Niniwe. Dia mungkin berpikir bahwa Tuhan akan menghakimi kota Niniwe. Dia mungkin berpikir bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe, karena Tuhan menyuruh kepada Yunus agar supaya dapat menyampaikan kepada mereka tentang berita pertobatan. Nah, tentu di sini Yunus kelelahan, Bapak Ibu ya. Kita seringkali kelelahan saat beraktivitas. Kita seringkali kadang-kadang ya, bahkan bukan seringkali, bukan kadang-kadang juga, always ya, selalu, bahwa kita tuh selalu dalam pelayanan,
kita tuh kelelahan. Sementara kita juga beraktivitas di sisi lain, sementara juga kita ada job di lain ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sepenuhnya full timer dalam pelayanan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering memberitakan firman, sering menyampaikan kepada orang seruan pertobatan. Tetapi kok orang nggak bertobat-bertobat, kok orang nggak berbalik-berbalik kepada Kristus, sehingga kelelahan. Yunus mengalami hal yang demikian. Yunus kelelahan, ya. Pada saat dia kelelahan, ya dia seolah-olah nggak mau tahu lah seperti itu. Kalau memang terjadi kehendak Tuhan terjadi, tetapi harapannya dia adalah agar supaya Niniwe itu ya Tuhan hakimi ya. Kenapa? Karena dari awal panggilan Tuhan kepada Yunus pada saat Tuhan mau bawa dia ke Niniwe, dia kan sempat lari ke tempat lain. Nah, sehingga ketika dia naik kapal, ya kapal itu dihantam oleh badai dan lain sebagainya. Nah, akibatnya Yunus harus dibuang ke laut pada waktu itu dan dimakan oleh ikan besar dan dimuntahkan. Dan kita tahu bersama cerita itu. Tetapi di sini pada intinya Yunus itu kelelahan. Itu kenyataan yang kita lihat kepada Yunus ya. Tidak selamanya kita itu on fire, tidak selamanya kita itu begitu strength, begitu uh, luar biasa. Ada saatnya kita kelelahan. Ya, ada saatnya kita Tuhan kok seolah-olah nggak ada tanda-tanda pertobatan kepada orang lain. Tuhan kok kenapa ya, saya udah 15 tahun layani dia, tapi kenapa dia nggak tobat-tobat ya gitu. Tuhan kok bisa ya orang seperti ini uh, dia begitu angkuh. Tuhan kok bisa ya orang seperti ini nggak bisa ditegur. Tuhan kok bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa Tuhan itu sangat cinta terhadap seorang, sangat sayang kepada seorang. Tuhan mengajarkan Yunus juga. Tuhan bukan hanya mengajarkan orang-orang Niniwe, Tuhan juga ajarkan kepada Yunus. Bahkan Tuhan ajar juga bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk hamba-hamba Tuhan, kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kepada orang-orang yang melayani Tuhan, agar supaya jangan pernah merasa kelelahan. Kalaupun kita merasa kelelahan, kita harus bersandar terus pada Tuhan. Kita jangan pernah merasa kalau kita kelelahan, ya memang wajar, kita manusia kan. Kelelahan dalam arti di sini Tuhan bisa melihat kan keadaan Yunus, bahwa Yunus ini sudah masa bodoh ketika dia berteduh di bawah pohon jarak itu. Padahal Tuhan yang memberikan itu pada satu malam ya. Yunus nggak tahu Tuhan sedang atas penentuan Tuhan, Yunus langsung ya merasa bahwa kok ada pohon jarak. Tiba-tiba dia sadar sudah ada pohon jarak di situ. Dalam tumbuh satu malam saja. Dan di situ ternyata agar supaya Tuhan berikan pohon jarak, membuat Yunus itu mengerti, agar supaya Yunus juga diajar oleh Tuhan. Bukan hanya orang-orang Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri ya. Ya mereka nggak tahu memang. Tetapi kita kadangkala kita maunya ajaran itu hanya untuk orang lain. Kitanya nggak mau terima kalau kita diajar. Sebagai hamba Tuhan, kalau kita punya jiwa besar, kalau kita rendah hati, ketika kita ya ditegur oleh firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, kita harus terima ya, bertobat ya. Hamba Tuhan pun perlu bertobat juga. Kadangkala kita kan sudah karena merasa selalu benar, selalu merasa kudus, kita pikir kita udah nggak bisa ditegur. Padahal justru kita nih yang kadangkala Tuhan mau bicara banyak kepada kita, sekalipun hamba Tuhan ya. Nah, lalu kemudian kenyataan yang kedua adalah Yunus itu rebah. Kalau kita lihat di ayat-ayat ini, Yunus itu rebah ya. Kalau kita lihat firman Tuhan katakan seperti ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab pasal 4. Lalu kita bisa lihat di sini di ayat yang ke-8 ya. Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan katakan, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Nah, jadi di sini Yunus rebah ya. Kenyataannya kekuatan manusia itu nggak bisa dipungkiri ya. Biasanya nih kita tuh lagi sedang dalam pelayanan, ada saja ya kita merasa bahwa kok saya tuh harus konsumsi vitamin gitu, kok saya harus
kok saya harus jaga kesehatan gitu. Nah, di sini Yunus itu rebah, capek. Dia pelayanan mungkin berhari-hari dia harus beritakan seruan pertobatan, tetapi dia juga manusia biasa. Nah, ini menjadi kadang-kadang menjadi sebuah pengeluhan hamba Tuhan ketika Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik pada orang lain. Dia merasa capek, merasa akhirnya dia rebah. Rebah dalam arti ya udah, dia tidak bersemangat lagi gitu. Padahal ya kalau kita lihat kan Yunus tidak lagi bersemangat. Ya, dia rebah. Ya, ini menandakan bahwa dia lagi capek ya. Tidak ada juga orang yang super ya. Artinya di satu sisi kita juga sebagai hamba Tuhan ada punya juga kelemahan. Ya, mungkin ketika kita sedang berdoa ya on fire, akan ada selalu semangat yang luar biasa. Tapi ada satu sisi kita itu akan merasa kelelahan dan kita rebah. Ya, kita harus berkata, Tuhan, kita capek, kita istirahat dulu lah, tidur dulu lah Tuhan. Capek kita seharian, satu hari satu malam. Kadang ada orang yang nggak kenal waktu gitu, maunya pelayanan satu hari full. Tuhan juga kasih hikmat kepada kita. Kalau mau melayani itu harus ya, kan ada waktu yang ada waktu besok lagi kan gitu. Kadangkala kita begitu on fire di hari itu, tetapi sudah nggak maksimal di hari besoknya. Maka kita harus konsisten di waktu-waktu yang Tuhan berikan. Maka kita akan tahu bahwa kita ini terbatas. Yunus rebah. Lalu kenyataan yang ketiga, Yunus berharap mati gitu. Yunus mulai kehilangan harapan. Mengapa? Karena Tuhan sayang kepada orang Niniwe. Kadang-kala nih kita sudah menjudge orang begitu rupa. Kita sudah bilang itu mereka tuh orang jahat lah, dan kita sudah mengatakan mereka itu orang yang dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya itu menyakiti diri kita sendiri. Seharusnya ya kita itu harus begitu juga punya kasih yang besar buat orang lain agar mereka juga diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa egois, kita harus taruh dalam diri kita agar supaya kita juga bisa mendoakan mereka. Mereka nggak ngerti apa yang mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan ya. Untuk itu kita terus doakan bagi mereka agar supaya mereka terselamatkan dan sehingga Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Jadi ada 3 kenyataan: Yunus kelelahan, Yunus rebah, dan Yunus ingin mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih sungguh lagi dengan Tuhan, dan semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati Bapak Saudara dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati.